Apa sih yang dimaksud dengan sampah pada tubuh seseorang, teman-teman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar teman-teman bisa mengetahui video-video selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi, yang teman-teman bisa simpan menjadi data yang permanen di pikiran bawah sadarnya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, saya mempunyai video, silakan simak. Tommy? Yes, come on in. How you doing? Good. 23rd and Broadway. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. How are you today? Doing good. There's so much to do. So much to do. Whoa! Whoa! Watch out! Whoa! That was close. What the hell you almost hit me? Where did you let the drive? Are you mad? Leave me late now, no. How are you so calm and so friendly? This guy almost ruined your car and sent us to the hospital. Well, I'll tell you something, man. People are like garbage trucks. Really? Now, how's that? Well, they run around with garbage, and they're full of disappointment, full of frustration, full of anger. And when the garbage piles up, they need a place to dump it on. And sometimes they'll dump it on you. But you know what? You don't take it personal. You just wave, smile, you wish them well, and you move on. Don't let their garbage spread to the people at work, at home, or on the streets. You love those who treat you right, and you pray for those who don't. See, now life is 10% of what you make it. The other 90 is how you take it. Dalam video yang kita tayangkan tadi, ya, penumpang sebuah taksi online terkejut melihat sopir yang sangat tenang sekali atas kelakuan si pengendara mobil yang di depannya. Padahal sudah hampir terjadi kecelakaan. Si sopir yang di depan, mobil yang di depan, marah-marah teman-teman. Tapi si taksi online tetap tenang. Bahkan penumpangnya terkejut. Artinya apa sih teman-teman? Artinya begini, si sopir yang taksi online, dia merasa tenang dikarenakan apa? Dia paham kalau seseorang yang marah-marah itu artinya apa? Masih banyak memori-memori negatif. Artinya apa? Memori-memori yang tertanam, yang tersimpan di pikiran bawah sadar seseorang tentang apa? Tentang kemarahan, kekecewaan, tentang hal-hal yang sangat dahsyat teman-teman. Ya, kadang-kadang memori-memori itu tersimpan sejak lama teman-teman. Ya, dia belum paham cara memanagenya. Bagaimana sih cara memanagenya supaya emosi ini bisa tercurhatkan, terceritakan, sehingga kalau emosi negatif ini atau sampah-sampah di kepala seseorang, di dalam tubuh seseorang tidak bisa dikeluarkan, akhirnya terlampiaskan kepada orang lain. Saat terlampiaskan ke orang lain, akhirnya jadi dosa teman-teman. Orang lain juga kalau yang belum paham jadi ikut marah. Kenapa kita tidak menjadi seseorang bisa memotivasi orang lain, yang membuat orang lain nyaman, membuat orang lain tenang, sehingga apa? Sehingga kita tidak membuat dosa baru dalam diri kita. Nah, ternyata ya, emosi-emosi negatif ini teman-teman ya, bisa jadi penghalang untuk rezeki itu datang dalam kehidupan seseorang. Rezeki apa? Jodoh mungkin teman-teman. Ya. Ada seorang ibu yang sudah melakukan terapi sama saya, dia mendapatkan keberuntungan. Karena apa? Dia sudah mengeluarkan yang namanya sampah di dalam tubuhnya, di dalam pikirannya. Sampah itu emosi-emosi yang negatif teman-teman. Marah, apatis, sedih, takut, kecewa, khawatir, dan lain-lain. Nah, mungkin
Di masa lalunya pernah terjadi perselingkuhan, entah itu laki-laki kah, entah itu perempuan. Sehingga apa? Memorinya tentang kekecewaan, kemarahan yang timbul akhirnya. Ya. Ada juga sampah yang terdapat pada anak-anak, sehingga anak-anak ini luka batin. Ya. Kalau anak-anak luka batin teman-teman, ya, jangankan orang dewasa, anak-anak pun akhirnya tangki energinya di dalam tubuhnya jadi rendah, jadi kosong. Karena apa? Masih ada memori-memori negatif, sampah-sampah yang belum terbuang di dalam tubuhnya. Sehingga tubuhnya menjadi lemas, tidak kuat, tidak bersemangat. Padahal seseorang itu punya kemampuan yang besar di dalam dirinya, kreativitas di dalam dirinya, sebuah kemampuan yang sangat dahsyat yang bisa dia munculkan kalau sampah ini sudah dibuang. Nah, saya sebagai terapis mental kesehatan teman-teman, sudah banyak klien-klien yang ikut terapi bersama saya, coaching bersama saya, private bersama saya, one by one. Sehingga apa? Sehingga mudah mengeluarkan yang namanya sampah. Caranya apa? Metodenya, saya menggunakan metode yang namanya self forgiveness therapy. Memaafkan dulu hal di dalam diri kita, ya, atas hal-hal mungkin ya yang belum kita bisa kita capai, sehingga kita menjadi cemas. Ya. Cemas juga merupakan sampah teman-teman. Kebanyakan orang yang saya terapi, ya, terjadi yang namanya anxiety ataupun kecemasan, sehingga dia cemas masa depannya. Padahal kita perlu yang namanya present moment teman-teman. Present moment itu fokus di masa sekarang. Untuk apa? Untuk bisa mencapai target kita, goals kita, tujuan kita di masa mendatang, di masa depan. Nah, padahal kita hidupnya di masa sekarang. Perlu kita yang namanya apa? Ya, memaafkan masa lalu yang negatif tadi, yang menyedihkan, pernah ditipu, pernah dikecewakan, pernah ditinggalkan, pernah dimarahi. Banyak teman-teman. Masing-masing kitalah yang mempunyai yang namanya memori-memori di masa lalu itu. Nah, memori ataupun data itu jangka panjang teman-teman. Permanen dia di pikiran bawah sadar kita, permanen. Sehingga apa? Perlu yang namanya dirilis, perlu yang namanya dibuang. Tapi sambungan sel saraf itu kan sudah tebal sambungannya. Tugas seorang terapis bagaimana menipiskan sambungan-sambungan itu. Ya, sehingga kita paham apa itu sampah di kepala seseorang. Ibarat kita beli komputer teman-teman. Ibarat handphone kita rusak, kita tidak bisa berpikir secara baik. Handphone ataupun komputer kita tidak bisa loading secara cepat. Karena apa? Karena ada virus, karena ada sampah di kepala seseorang. Kalau masih banyak sampah teman-teman ya, masih banyak kotoran di pikiran seseorang, di tubuh seseorang ya, akan menjadi nyeri fisik, psikosomatik. Itulah penyebab orang sakit fisiknya, karena psikisnya tidak dia pelajari. Penting teman-teman untuk tahu, belajar, dan bagaimana caranya untuk seseorang bisa mengeluarkan yang namanya sampah di dalam pikirannya. Ingat teman-teman, bagi seseorang bisa mengubah mindsetnya, sudut pandangnya, memberi arti yang positif, maka hidupnya beruntung. Maka sampah serta kotoran di dalam pikirannya, di dalam tubuhnya akan hilang. Ya. Artinya apa? Sudah tertutupi sel saraf atau sinap-sinap yang ada di otaknya. Tertutupi apa? Kesabaran, ya, keberlimpahan, ya, bisa memberi arti yang positif, akhirnya bisa senyum. Dahsyat teman-teman, sangat dahsyat. Kalau kita mau belajar serta menambah pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang baru tentang ilmu fundamental ini. Mau memaafkan bisa mendatangkan rezeki. Oke teman-teman yang pengen ikut yang namanya seminar online, seminar offline, silakan gabung teman-teman ya. Saya mengadakan yang namanya seminar online 21 Juli ini dan setiap minggunya. Bagi teman-teman yang berminat, nomor saya ada di link pada video ini. Silakan gabung teman-teman, ada free buku, free mengulang ya. Bahkan teman-teman digaransi bakal hidupnya beruntung. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan teman-teman atas kebersamaannya pada video ini ya. Jangan lupa like, comment, and share teman-teman. Share
menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Sehingga orang lain bermanfaat hidupnya karena menonton video ini. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.